Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Guru Umar Bakri dalam sebuah channel kelas P3K. Nah teman-teman semua, kali ini saya akan memberikan informasi dan edukasi yang pastinya buat kalian happy. Nah teman-teman, sebelum kita akan mulai pembahasan kali ini nih, yang akan saya sampaikan yang dikutip dari ayubandung.com dengan judul keputusan final Kemenpan RB, pelamar yang gagal di P3K tahap 1 bisa ikut P3K tahap 2. Bagaimana ketentuannya? Nah, simak penjelasan BKN ini. Oke teman-teman, nanti kita akan bacakan bagaimana sih keputusan final Menpan RB ini terkait yang seleksi teman-teman semua yang di P3K tahap 1 yang tidak bisa atau tidak yang gagal gitu kan. Jadi akan ikut di P3K tahap 2. Itu bagaimana informasinya? Yuk kita simak informasinya dari ayubandung.com. Jadi teman-teman, yang sudah dituliskan oleh ayubandung.com ini menuliskan keputusan final Kemenpan RB, pelamar yang gagal di P3K tahap 1 bisa ikut P3K tahap 2. Bagaimana ketentuannya? Simak penjelasan BKN ini. Ya, lagi-lagi buat kalian jangan lupa untuk selalu dukung terus channel ini, semoga bisa memberikan informasi dan edukasi buat kalian. Kita baca teman-teman di sini, Jakarta 13 Desember 2024. Pendaftaran seleksi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 2 masih terus dibuka hingga hari ini ya. Pada hari apa nih? Hari sekarang ini sampai tanggal 16 masih dibuka ya. Baru-baru ini Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB telah mengeluarkan keputusan terbarunya terkait seleksi P3K 2024. Adapun keputusan Kemenpan RB nomor 634 tahun 2024 tentang kriteria pelamar pada seleksi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja bagi tenaga non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN. Dalam keputusan Kemenpan RB terbaru menyebutkan bahwa peserta non ASN yang terdata dalam database BKN namun gagal dalam seleksi administrasi maka bisa mengikuti seleksi P3K pada tahap 2 ini ya. Jadi teman-teman yang gagal seleksi administrasi ini bisa ya mengikuti tahap kedua nih. Sebelumnya kriteria pelamar seleksi P3K tahap 2 ini hanya untuk pelamar dengan kriteria honorer non database saja. Namun setelah keluarnya keputusan Kemenpan RB terbaru tersebut, maka pelamar yang gagal di seleksi P3K tahap 1 bisa kembali mendaftar di tahap 2 ini. Hal ini juga diperjelas kembali oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mengatakan bahwa honorer database yang gagal atau TMS bisa melakukan pendaftaran P3K di tahap 2. Ini berarti pelamar seleksi P3K tahap 2 tidak hanya berfokus pada honorer database saja, melainkan honorer yang terdata di database namun TMS bisa ikut mendaftar. Perlu diperhatikan kembali bahwa bagi pelamar P3K yang gagal di tahap 1 dan ingin mengikuti seleksi P3K di tahap 2 harus mengetahui ketentuan yang telah dibuat. Ada beberapa ketentuan yang perlu diketahui oleh pelamar sebelum mengikuti seleksi P3K tahap 2. Ini ada beberapa ketentuan ya teman-teman. Lantas apa saja ketentuan bagi pelamar yang gagal di seleksi P3K tahap 1 dan ingin mendaftar di seleksi P3K tahap 2? Ya, kita lihat apa saja sih ketentuannya ya teman-teman. Ketentuan yang akan diberikan ini buat teman-teman yang gagal ya, gagal di tahap 1 ini bisa kita langsung di tahap 2 teman-teman ya. Di tahap 2 selanjutnya kita akan melihat di tahap 2 nya seperti apa. Ketentuannya seperti apa? Berikut ketentuan yang harus dipahami oleh pelamar sebelum mendaftar. 1. Tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN dan gagal dalam seleksi administrasi pada P3K tahap 1 memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi P3K tahap 2. Peserta yang mengikuti seleksi P3K gelombang 2 namun tidak lolos sebagai P3K penuh waktu maka akan dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Adapun mekanisme seleksi P3K tahap 2 bagi para honorer yang dinyatakan ya tahap 1 adalah sebagai berikut. Pihak instansi harus mendata siapa saja honorer yang terdaftar database BKN yang dinyatakan TMS. Instansi nih ya di daerah. Setelah itu instansi akan melakukan pendataan kemudian melaporkan ke BKN. Nantinya BKN akan menampilkan peserta nama yang akan mengikuti seleksi P3K tahap 2.
hadirnya kebijakan ini, Menpan RB Rini Widianti telah mengeluarkan surat edaran yang bertujuan agar 1,7 juta honorer yang terdaftar di database BKN terakomodir semua melalui seleksi P3K 2024. Nah, makanya seperti itu ya. Tadi teman-teman bisa mengikuti diseleksi untuk tahap kedua ini buat teman-teman semuanya ya. Seperti itu berita yang ditulis oleh ayobandung.com. Terima kasih buat teman-teman, semoga bisa memberikan manfaat ya buat kalian semua. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe, share sebanyak-banyaknya, aktifkan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.